Halo bosku, selamat mendengarkan kembali kisah Donghua The Adventures of Yang Chen di channel Novel Wuxia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar barokah, dan diberi keselamatan dimanapun kita berada. Agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1571 Dua Kaisar Suci. Di tebing tidak terlalu jauh dari Gunung Longji, sosok Yang Chen dan Jin Wang berdiri. Dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Pada saat itu, dia meninggalkan hutan belantara untuk pertama kalinya dan pergi untuk memberi penghormatan kepada kerajaan Manxiang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan suku salju dan diburu oleh orang-orang kuat dari salju. Kerajaan Serigala. Pada saat itu, dia masih terlalu lemah. Meskipun dia mengandalkan tombak ilahi surga liar untuk membunuh orang kuat dari kerajaan serigala salju, dia dan Sue Qianxun juga jatuh dari tebing. Seperti kata pepatah, mereka yang selamat dari malapetaka nanti harus diberkati. Mereka mendapat peluang besar di bawah tebing, dan dua orang kuat misterius memberi mereka warisan yang kuat. Setelah bertahun-tahun, dia kembali ke tempat ini. Berbeda dari sebelumnya, dia kini telah mengetahui identitas dua pria kuat misterius tersebut. Aku benar-benar tidak menyangka mereka berdua akan ditekan di sini, tapi mereka akhirnya menyelamatkan nyawa mereka. Raja Jin menghela nafas. Dengan perilaku klan Dewa Kegelapan, bagaimana mereka bisa menekan orang tanpa membunuh mereka? Yang Chen sedikit mengernyit, merasa sangat bingung. Dari zaman kuno hingga sekarang, klan Dewa Kegelapan telah mengubur era demi era dan membunuh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan dan belum pernah mendengar tentang penggunaan metode penekan. Raja Jin menggelengkan kepalanya, "Tuan muda, Anda salah. Mereka berdua tidak ditekan oleh klan Dewa Kegelapan." "Hah? Bukankah itu ditekan oleh klan Dewa Kegelapan?" Yang Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki beberapa prasangka dan berpikir bahwa segala sesuatu di alam Xuan Huang terkait dengan klan Dewa Kegelapan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Raja Jin tidak bisa tidak menjelaskan, memang, keduanya adalah keberadaan yang sangat kuno. Mereka lahir di era prasejarah. Saya hanya mendengar tuan tua menyebutkannya. Keduanya telah menghilang di era prasejarah. Ada rumor bahwa mereka sudah jatuh, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ditekan di sini. Mendengar ini, Yang Chen hanya bisa mengangguk sedikit, dengan sedikit pemahaman di dalam hatinya. Setelah merasakan dengan cermat, dia menemukan bahwa memang tidak ada kekuatan suci kegelapan di sini, yang berarti itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Kegelapan. Turun dan lihat. Setelah memikirkannya, Yang Chen melompat dari tebing. Melihat ini, Jin Wang Lian mengikuti. Yang Chen membawanya ke sini untuk menyelamatkan dua orang kuat yang tertindas di sini. Tentu saja, dia ingin menyelidikinya dengan cermat untuk melihat apakah mungkin untuk melanggar larangan tersebut. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri, karena dua kaisar sucilah yang ditindas, dan orang yang menindas mereka juga. Itu pasti kaisar suci yang menakutkan. Bahkan jika waktu telah lama berlalu, dia mungkin tidak dapat melanggar larangan yang ditetapkan oleh orang-orang kuat itu. Saat berikutnya, mereka berdua tiba di dasar tebing, yang masih mati seperti biasanya. Senior Handong, Senior Binghun, dan Junior ada di sini untuk mengunjungi Anda. Yang Chen berbicara, suaranya menyebar ke dasar tebing. Raja Jin mengamati dengan cermat, ingin melihat apakah ada kekurangan dalam larangan di sini. "Nak Yang Chen, apakah kamu kembali? Sepertinya aku sudah tidur lama sekali kali ini. Kamu benar-benar telah menerobos ke alam suci." Suara Kaisar Hundong terdengar, menunjukkan sedikit kelelahan. "Sebenarnya tidak terlalu lama, hanya ribuan tahun," kata Yang Chen sambil tersenyum. "Sudahkah Anda menerobos ke alam suci setelah ribuan tahun? Itu terjadi jauh lebih cepat dari yang saya harapkan." Kaisar Hundong sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari tubuh kekacauan, kecepatan kultivasi sungguh luar biasa. Suara Kaisar Jiwa Es juga terdengar saat ini. Kedua senior telah menerima penghargaan. Dibandingkan dengan dua senior, kultivasi junior tidak layak disebutkan. Junior sangat penasaran, siapa yang menyegel dua senior di sini. Yang Chen tidak menyalahkan yang lain. Jiao langsung bertanya tentang apa dia penasaran. Setelah mendengar pertanyaannya, Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es terdiam, seolah-olah mereka sangat tidak ingin menyebutkan masalah ini. Setelah beberapa saat,
Kaisar Hundong berbicara, era prasejarah sangat rumit. Ada banyak orang kuat yang bertarung satu sama lain, dan dunia hancur. Bing Hun dan saya adalah teman baik. Kami bangkit bersama di tengah zaman prasejarah, tapi kami juga berada dalam kondisi paling gemilang. Ketika saya masih muda, saya mengalami kemunduran terbesar dalam hidup saya. Alam Xuan Huang dulu berbeda dari sekarang. Pada saat itu, 5 benua terhubung bersama, dan perjalanan jauh lebih nyaman. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang lahir di antara semua ras di dunia. Kami berdua membuat kesalahan besar, yaitu memprovokasi leluhur kegelapan. Iblis tua itu sangat kuat. Kita terlalu sombong. Bersama-sama kita bukan tandingannya. Kita bahkan tidak bisa melarikan diri. Untungnya, kita punya beberapa peluang khusus. Leluhur kegelapan tidak punya pilihan selain menyegel kita. Ingin untuk memusnahkan kita secara perlahan. Kaisar Jiwa Es melanjutkan, saya masih terlalu muda saat itu dan direncanakan oleh iblis tua, jika tidak, saya tidak akan berakhir seperti ini. Penyegelan selama bertahun-tahun memang telah sangat merugikan kami berdua, dan asal-usul kita telah sepenuhnya musnah. Sebagian, tapi masih belum bisa menembus segel ini. Kamu dan gadis Qiansun itu baru saja terjatuh dan mendapatkan warisan kami. Akhirnya membuat kami merasa sangat menyesal. Mendengar kata-kata dari dua orang kuat itu, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam, dan hatinya menjadi sedikit berat. Sungguh menyedihkan bahwa dua orang kuat di tingkat Kaisar Suci ditekan pada puncaknya. Saya harus mengakui bahwa leluhur kegelapan memang kuat. Dua orang kuat di tingkat Kaisar Suci tidak dapat menjadi ancaman baginya ketika mereka bergabung. Sebaliknya, mereka ditekan. Tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar berada di puncak permainannya. Apakah kedua senior itu mengetahui situasi leluhur kegelapan? Yang Chen tiba-tiba bertanya. Orang tua itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia menghilang setelah pertempuran dahsyat di akhir zaman prasejarah. Tapi yang pasti dia belum mati. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya. Membunuh bukanlah tugas yang mudah. Kaisar Hundong berkata hampir dengan gigi terkatup. Dia benci kalau era terbaiknya ditekan oleh leluhur kegelapan, dan dia melewatkan terlalu banyak hal indah. Meski dia mampu bertahan, itu terlalu membosankan. Jika mereka bisa memilih, mereka lebih memilih membiarkan hidup mereka berakhir dalam pertempuran yang gemilang daripada tertindas di tempat gelap ini. Meskipun keduanya ditekan di sini, mereka masih tahu banyak hal yang terjadi di alam Xuan Huang, jika tidak, mereka tidak akan tahu tentang kaisar barbar dari klan Yang. Demikian pula, mereka juga mengetahui tentang keberadaan klan Dewa Kegelapan dan semua perbuatan jahat klan Dewa Kegelapan, namun mereka tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dari zaman prasejarah hingga zaman kuno, dari zaman kuno, hingga zaman kuno, hingga sekarang, mereka telah menyaksikan setiap zaman terkubur dan tak terhitung banyaknya kehidupan yang hancur, bagaimana mungkin mereka tidak tersentuh. Terutama sejak mereka melihat Dewa Kegelapan menyerang alam Xuan Huang, mereka ingin bertarung sampai mati dengan Dewa Kegelapan. Betapapun sengitnya perebutan hegemoni di alam Xuan Huang, tidak masalah, namun jika pihak luar ingin menyerbu alam Xuan Huang, itu tidak mungkin. Dua senior, bagaimana segelnya sekarang? Saya telah membawa Raja Suci Puncak, apakah ada harapan untuk membuka segelnya? Yang Chen berbicara lagi, tetapi kembali ke topik. Situasi di alam Xuan Huang terlalu buruk sekarang. Dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia bisa menyelamatkan Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es, itu pasti yang terbaik. Dua Kaisar Suci yang kuat sudah cukup untuk menjadi tulang punggung klan Dewa Kegelapan. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1572 Penyelamatan berhasil. Segel yang dipasang oleh leluhur kegelapan sangat kuat dan aneh. Awalnya tidak ada cacat. Namun, karena perubahan besar di dunia, segel itu akhirnya lepas. Memang ada harapan untuk memecahkannya. Kaisar Jiwa merespons. Jika ada harapan untuk melarikan diri, dengan sendirinya mereka akan memperjuangkannya. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak di sini selamanya, apalagi tersapu ke dalam ketiadaan. Yang Chen tampak senang, bagus sekali, tanpa basa-basi lagi, ayo mulai sekarang. Dia tampak sangat cemas dan tidak sabar untuk melepaskan kedua orang kuat itu, lagi pula, semakin cepat mereka keluar, semakin cepat mereka pulih. Tidak ada yang tahu kapan perang akan pecah, jadi kita harus bersiap sedini mungkin.
Segera, Raja Emas mulai sibuk mengikuti instruksi Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es. Awalnya, segel yang aneh dan rumit seperti itu tidak dapat dipatahkan berdasarkan kekuatannya. Bahkan jika Master Alam Kaisar yang lebih lemah datang, itu tidak akan ada gunanya. Untungnya, bumi telah mengalami perubahan yang luar biasa dan vitalitasnya menjadi bumerang, menyebabkan segelnya terlepas, memberinya peluang. Meski begitu, Raja Jin juga menghabiskan banyak tenaga dan berusaha sekuat tenaga hingga akhirnya membuka sebagian segelnya, sehingga Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es dapat melarikan diri. Tidaklah realistis untuk memecahkan segel sepenuhnya. Hanya dengan memecahkan beberapa poin penting, Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es dapat membebaskan diri. Dua sinar cahaya ilahi terbang keluar dari segel dan berubah menjadi dua sosok yang tinggi dan tinggi. Kaisar Hundong memiliki aura yang mendominasi dan aura yang tak terkalahkan pada dirinya, dia sangat tinggi dan memiliki penampilan yang tegas. Kaisar Jiwa Es lembut dan anggun, dengan kulit putih, seperti seorang cendekiawan yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Kami akhirnya keluar. Nenek moyang kegelapan tidak ada di dunia ini, jadi kami tidak perlu khawatir dia akan menimbulkan masalah. Kaisar Hundong meregangkan ototnya dan dalam suasana hati yang sangat baik. Aku tidak menyangka suatu hari kita akan bertemu lagi. Jalan ini benar-benar tidak ada habisnya, Kaisar Jiwa Es berkata dengan sedikit emosi. Salam untuk kedua senior Yang Chen dan Raja Jin membungkuk bersama untuk memberi hormat kepada dua orang kuat itu. Keduanya adalah senior sejati dan telah hidup terlalu lama di dunia Xuan Huang saat ini, sulit untuk menemukan keberadaan yang lebih tua dari mereka. Untungnya, keduanya pada dasarnya adalah orang kuat di alam Kaisar Suci. Tao dari Tao adalah abadi, dan mereka sepenuhnya melampaui hidup dan mati, bahkan jika dunia berubah secara dramatis, hal itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Hanya saja mereka sekarang sangat lemah. Mereka sudah terlalu lama disegel dan sebagian besar asal mereka telah musnah. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak sebaik dulu. Mereka perlu dirawat kembali ke kondisi puncaknya lagi. Dalam hal kekuatan tempur, mereka sekarang hanya setara dengan yang ada di alam Saint King, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Emas. Kaisar Hundong menepuk bahu Yang Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah anak yang sangat baik. Saya tidak menyelamatkanmu dengan sia-sia. Jika terjadi sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Yang Chen terkekeh dan berkata, kata-kata senior serius. Saya telah berbaik hati kepada junior saya karena berkhotbah, dan saya harus membalas budi Anda. Sekarang alam Xuan Huang dalam bahaya, klan Dewa Kegelapan siap untuk mengambil tindakan. Saya datang keselamatkan kedua senior itu, dan aku sebenarnya berharap kedua senior itu bisa mengambil tindakan. Menangani klan Dewa Kegelapan. Klan Dewa Kegelapan adalah orang luar yang ingin berkomplot melawan alam Xuan Huang kita. Bagaimana saya bisa setuju? Anda tidak perlu bertanya, saya akan bertarung sampai mati dengan klan Dewa Kegelapan. Ada niat membunuh yang mengerikan melonjak di mata Kaisar Hundong. Kaisar Jiwa Es juga berkata, jangan khawatir, sebagai anggota alam Xuan Huang, adalah tanggung jawab kita yang tidak dapat disangkal untuk menangani klan Dewa Kegelapan. Kedua senior itu perlu memulihkan tubuh mereka terlebih dahulu dan pulih secepat mungkin. Tidak perlu terburu-buru berurusan dengan klan Dewa Kegelapan, kata Yang Yulian. Yah, tidak apa-apa. Kita berdua memang sedikit lemah sekarang. Prioritas utama adalah berkultivasi ke kondisi puncak lagi, dan bahkan melangkah lebih jauh. Klan Dewa Kegelapan terlalu menakutkan, dan kita harus memiliki kekuatan yang kuat. Hundong Kaisar mengangguk. Segera, keempat orang itu meninggalkan dasar tebing. Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es tidak punya tempat tujuan, jadi mereka mengikuti Yang Chen kembali ke kerajaan Tianlong, bersiap untuk memulihkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Dahulu kala, mereka berdua sangat makmur dan memiliki akar masing-masing. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu dan semuanya tidak ada lagi. Mereka menjadi kesepian, dan teman-teman lama mereka sulit ditemukan. Setelah tinggal di kerajaan Tianlong sebentar, keduanya pergi ke padang es paling utara dan memasuki kerajaan Tianshui, yang lebih cocok untuk mereka. Sue Qianxun sangat senang karena dia bisa mendapatkan bimbingan langsung dari Kaisar Jiwa Es. Mereka berdua memiliki fisik yang sama dan berlatih teknik yang sama. Pengalaman pelatihan Kaisar Jiwa Es sangat membantunya. Yang Chen,
Sebaliknya, berlatih bersama Kaisar Hundong selama jangka waktu tertentu dan sepenuhnya memperoleh ajaran sejati Kaisar Hundong, serta memperoleh banyak manfaat. Dengan bantuan percepatan waktu, ia telah berlatih bersama Kaisar Hundong selama ribuan tahun, dan hanya 1 tahun telah berlalu di dunia luar. Ini bukan metodenya, tetapi metode Kaisar Hundong. Dalam hal pencapaian dalam perjalanan waktu, dia secara alami jauh lebih rendah daripada Kaisar Hundong. Bukan berarti setiap ahli tingkat Kaisar begitu ahli dalam Tao waktu, tetapi karena Tao Kaisar Hundong mencakup waktu, pencapaiannya dalam Tao waktu sangat tinggi, dan hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Rasio percepatan waktu 1:1000 tidak diragukan lagi sangat mencengangkan. Bahkan jika Yang Chen berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa mencapai paling banyak 1:100. Jarak antara dia dan Kaisar Hundong masih sangat besar. Saat ini, umur kultivator di alam Xuan Huang telah berkurang tajam. Kebanyakan orang mungkin tidak berani memasuki ruang percepatan waktu secepat itu untuk berlatih, karena takut menyia-nyiakan umur mereka dengan sia-sia. Hanya seorang jenius jahat seperti Yang Chen yang tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Tentu saja Yang Chen benar-benar tidak memiliki kekhawatiran. Sebagai pelindung, dia tidak memiliki kekhawatiran tentang umurnya. Selama tidak ada yang salah, umurnya tidak ada habisnya. Sayangnya dia tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya khawatir tentang umur mereka, jadi dia hanya bisa menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan umur mereka. Sudah waktunya menyatukan lapisan es Arktik. Saat dia meninggalkan perbatasan, Yang Chen punya rencana di benaknya. Dahulu kala, dia punya rencana untuk menyatukan lapisan es Arktik. Di seluruh Far North Ice Field, sebenarnya tidak banyak negara yang berdiri, dan sebagian besar tidak terlalu kuat, menempati wilayah yang sangat kecil, dan sebagian besar tempat masih belum terjamah. Di antara negara-negara ini, pada dasarnya hanya ada mereka yang kuat di alam suci, dan hanya satu negara yang memiliki orang kuat di alam suci agung. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, akan mudah untuk menaklukkan negara-negara di ujung utara tersebut. Tanpa ragu, dia langsung mengambil tindakan. Orang lain memandang rendah negara-negara kecil seperti ladang es utara jauh, tapi dia bisa menghargainya. Dalam pandangannya, jika semua negara di Far North Ice Field bisa berintegrasi, hal ini akan menjadi kekuatan yang besar. Lebih penting lagi, dia bisa menggunakan ini untuk mengumpulkan keberuntungan dalam jumlah besar dan mempraktikkan seni takdir dengan lebih baik. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1573 menyatukan lahan es. Negara beruang es adalah salah satu negara di lapisan es paling utara dan salah satu yang terkuat, memuja dewa beruang es yang kuat dan memiliki kekuatan puncak alam dewa. Selain itu, negara ini juga memiliki 2 orang suci dengan fondasi yang cukup kuat. Dibandingkan dengan kerajaan Tianshui saat ini, kerajaan beruang es menempati wilayah yang jauh lebih luas dan memiliki populasi yang lebih besar. Namun dari segi kekayaan, negeri beruang es tidak bisa dibandingkan dengan negeri langit salju. Alasan utamanya adalah Yang Chen menggunakan metode merebut langit dan bumi untuk mengubah tanah kerajaan Tianshui, mengubah banyak tempat menjadi tanah harta karun yang cocok untuk menanam makanan dan memelihara binatang buas. Selain itu, Yang Chen telah mengerahkan beberapa susunan teleportasi luar angkasa untuk menghubungkan secara dekat seluruh bagian kerajaan Tianshui, yang bahkan lebih tak tertandingi oleh kerajaan beruang es. Boom! Yang Chen datang langsung ke kerajaan beruang es dengan 2 orang suci agung yang sepenuhnya dikendalikan olehnya, tanpa ada niat menyembunyikan mereka. Sebelumnya, Raja Jin telah menangkap 3 orang suci yang kuat dari kerajaan kuno Taoti. Yang satu dari klan Dewa Kegelapan dimusnahkan, sementara 2 lainnya tetap tinggal. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan kendali penuh. Keduanya adalah sekarang seperti boneka itu sangat setia padanya. Tentu saja, untuk menyembunyikan identitas mereka, dia secara khusus membuatkan topeng dan pelindung untuk mereka, sehingga menyulitkan siapapun untuk mengetahui identitas asli mereka. Pada tahap ini, pihaknya masih terlalu lemah untuk bersaing langsung dengan kerajaan kuno Taoti, jadi lebih baik tetap bersikap low profile. Bahkan Feng Yuxiu tidak bisa berjalan dengan santai. Begitu kerajaan kuno Taoti menemukannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. WHO, orang-orang kuat dari negeri beruang es segera muncul. Yang Chen tampak sangat tenang dan berjalan dengan angkuh ke dalam istana kerajaan beruang es bersama 2 orang suci kuat yang bersenjata lengkap. Memalingkan matanya,
Dia melihat dua orang suci dari kerajaan beruang es, dan juga melihat beruang es di puncak alam dewa. Beruang es sangat besar dan hidup di kerajaan dewa. Ia belum mampu memindahkan kerajaan dewa, sehingga aktivitasnya sangat terbatas, tidak terlalu bebas, dan tidak pernah meninggalkan medan es utara jauh. Dalam sekejap mata, Yang Chen dan dua orang suci agung dikepung, dan semua penjaga di istana dikerahkan, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Surga melihat penampilan Yang Chen, Raja Kerajaan Beruang Es tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Pada pertemuan para jenius ribuan tahun yang lalu, Yang Chen bisa dikatakan telah mencuri perhatian, dan sekarang dia sudah terkenal di wilayah Barbar Timur. Sebagai orang suci, meskipun dia tinggal di padang es paling utara, dia telah mendengar beberapa berita dan mengetahui seperti apa rupa Yang Chen. Yang Chen tidak terkejut bahwa pihak lain dapat mengenalinya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Kerajaan Beruang Es, saya tidak suka bertele-tele, jadi saya akan memberitahu Anda secara langsung. Saya hanya punya satu tujuan untuk datang kali ini, dan itu adalah untuk membawa Kerajaan Beruang Esmu di bawah komandoku. Buatlah pernyataan ini." Wajah pemimpin kerajaan beruang es berubah drastis, dia tidak menyangka Yang Chen akan begitu terus terang. Kerajaan beruang es didirikan olehnya dengan banyak usaha, dan dia masih mengandalkan keberuntungan kerajaan beruang es untuk menerobos ke alam suci agung. Sekarang Yang Chen benar-benar ingin mengambil alih kerajaan beruang es miliknya, ini hanya akan mengorbankan nyawanya. Namun dia tidak berani menolak, karena dia merasakan teror dari dua orang di belakang Yang Chen, dan aura yang terpancar dari mereka jelas milik Sage Agung yang kuat. Saya khawatir jika dia menolak, dia akan segera dilenyapkan dengan kejam. Meskipun ini adalah rumahnya dan dia dapat diberkati oleh keberuntungan seluruh negeri, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali ketika menghadapi dua orang suci agung yang tak terduga. Menyerah kepadaku hanya akan menguntungkanmu. Aku dapat memastikan bahwa kamu menjadi orang suci yang hebat. Melihat Raja Beruang Es berpikir, Yang Chen berbicara lagi. Mendengar ini, pemimpin kerajaan Beruang Es mau tidak mau menunjukkan keterkejutan di matanya, dan berkata dengan penuh semangat, apakah itu benar-benar mungkin? Jika saya mengatakan ya, maka pasti ya. Kata-kata Yang Chen menyampaikan arti yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Penguasa kerajaan Beruang Es segera membungkuk dan berkata dengan lantang, saya bersedia mengikuti Tuan Tian Huang. Mendengar ini, Yang Chen menunjukkan senyuman puas dan berkata, bagus sekali, kamu membuat pilihan yang bijaksana. Selama kamu melakukan hal-hal baik di masa depan, saya tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jimat ini diberikan kepadamu. Jika kamu tertarik pada seseorang, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Sambil berbicara, Yang Chen memberi Raja Beruang Es jimat yang digunakan untuk merasakan klan Dewa Kegelapan. Karena dia ingin menyatukan lapisan es Arktik, dia tentu saja tidak ingin para Dewa Kegelapan menyusup ke dalamnya. Dia tidak peduli dengan mereka yang lemah, tapi jika mereka kuat, mereka harus disingkirkan untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun pemimpin kerajaan Beruang Es tidak memahami niatnya, dia tetap dengan hormat menerima perintah, ya, saya mengerti. Lagi pula, aku paling benci pengkhianatan. Jika seseorang mengkhianatiku, aku pasti akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Mata Yang Chen berkilat dingin. Pemimpin kerajaan Beruang Es mau tidak mau. Dia bergidik secara sukarela dan melanjutkan, bawahan ini bersumpah setia kepada dewa sampai mati. Ia tidak bodoh, jika sudah waktunya menunjukkan kesetiaan, ia harus menunjukkan kesetiaan tanpa ragu-ragu, dengan cara ini setidaknya ia bisa mendapatkan kesan yang baik. Yang Chen masih sangat puas dengan kinerja pemimpin kerajaan Beruang Es dan segera memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Langkah pertama adalah membangun kuilnya di kerajaan Beruang Es dan memujanya sebagai dewa pertama. Kedua, kerajaan Beruang Es tidak lagi menjadi sebuah negara, tetapi sebuah kabupaten, dan akan digabungkan menjadi kerajaan Tianshui. Pemimpin kerajaan Beruang Es tidak lagi menjadi raja suatu negara, tetapi akan menjadi raja daerah. Kemudian Yang Chen secara pribadi mengambil tindakan dan membangun susunan teleportasi luar angkasa di Kabupaten Bingqiong untuk memfasilitasi komunikasi dengan kerajaan Tianshui. Setelah menangani masalah tersebut di negeri es dan salju, Yang Chen pergi ke beberapa negara lain di lapisan es paling utara dan mengikuti pola yang sama. Sebagian besar raja di negara-negara ini sangat sadar akan keadaan saat ini. Hanya satu raja yang melawan dan langsung ditindas, yang langsung mengejutkan semua orang.
Akhirnya, Yang Chen datang ke Ice Sein Country, yang merupakan negara paling kuat di Far North Icefield. Negara ini didirikan oleh penduduk asli Far North Icefield. Lokasinya juga paling dalam di Far North Icefield, dan itu hampir terisolasi dari dunia. Negara-negara lain hanya memiliki populasi beberapa juta, dengan jumlah terbesar hanya 20 hingga 30 juta. Namun, populasi kerajaan suci es melebihi 100 juta, yang hampir sama dengan jumlah populasi gabungan semua negara lain. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tentu akan lahir orang-orang yang lebih berkuasa. Kerajaan suci es memiliki sejarah yang panjang, memiliki seorang suci yang agung dan 5 orang suci, dan kekuatannya sepenuhnya mampu menghancurkan negara-negara lain di wilayah es jauh di utara. Terlebih lagi, ada dewa es yang kuat di kerajaan suci es, dia adalah kebijaksanaan spiritual yang berasal dari gunung es abadi, dia telah mencapai alam dewa dan setara dengan Sage Agung. Kuncinya di sini adalah lapisan es paling utara yang dapat mengandalkan kekuatan lapisan es untuk menjadi hampir tak terkalahkan. Saudara Tian Huang, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Begitu Yang Chen menginjakkan kaki di kerajaan suci es, seseorang keluar untuk menyambutnya. Pengunjungnya adalah seorang pria tampan berpakaian putih, memegang kipas kertas putih, berpenampilan seperti seorang cendekiawan. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, Yang Chen mengetahui identitasnya dalam sekejap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan berkata, "Petapa Agung Xuan Bing tahu bahwa saya akan datang." Saudara Tian Huang, menurutmu kerajaan suci es kita tidak benar-benar terisolasi dari dunia, bukan? Kamu telah membuat gerakan besar di ladang es paling utara baru-baru ini, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Sage Agung Xuanbing berkata sambil tersenyum. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1574 Kota Kaisar Es. Ini bukan tempat untuk berbicara. Saya telah menyiapkan sedikit anggur untuk membersihkan angin dan debu untuk saudara saya Tian Huang. Tolong. Sage Agung Xuanbing mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Lebih baik bersikap hormat daripada menurut Yang Chen tidak menolak dan memilih menerimanya sambil tersenyum. Segera, dia mengikuti Sage Agung Xuanbing ke kota kekaisaran kerajaan suci es. Benar saja, Sage Agung Xuanbing telah menyiapkan jamuan makan, yang sangat mewah, dan beberapa orang suci dari kerajaan suci es sudah menunggunya. Selain itu, ia juga melihat sosok yang memancarkan aura dewa dan sangat sakti, tidak diragukan lagi itu adalah dewa es yang diabadikan oleh kerajaan suci es. Melihat kedatangannya, semua orang berdiri. Semuanya, ini adalah penguasa suci surga. Sage Agung Xuanbing memperkenalkannya. Saya telah bertemu dengan penguasa suci surga. Segera, beberapa orang suci dari kerajaan suci es menundukkan tangan mereka. Yang Chen tertegun sejenak, lalu dia membalas tangannya dan berkata, "Kalian semua sopan." Alasan mengapa dia tercengang adalah karena Sage Agung Xuanbing memberinya gelar, yang agak tidak terduga. Namun, ia tidak menolaknya. Ada baiknya memiliki gelar saat berjalan-jalan di luar. Dia memiliki banyak gelar sebelumnya, tetapi dia tidak berencana untuk terus menggunakannya sekarang. Dia membutuhkan awal yang baru, dan Holy Lord of Heaven sesuai dengan seleranya. Di bawah sapaan dari Sage Agung Xuanbing, Yang Chen duduk, sementara 2 Sage Agung yang dibawanya berdiri di samping. Setelah datang ke kerajaan suci es, dia menemukan bahwa dia tampaknya telah terlalu meremehkan kekuatan kerajaan suci es. Sage Agung Xuanbing bukanlah Sage Agung tingkat rendah. Dia jelas telah mencapai puncak Sage Agung, dan Dewa Es juga telah mencapai puncak alam dewa, dengan kekuatan ilahi. Itu sangat luas, dan mengingat lokasinya yang menguntungkan, saya khawatir mereka yang bukan raja tidak punya pilihan selain memanfaatkannya. Dengan kata lain, jika Anda ingin secara paksa merebut kerajaan Ice Sein dan meminta kultivator tingkat raja untuk mengambil tindakan, 2 orang suci agung yang dia bawa sendiri tidak akan cukup. Hanya saja petapa Agung Xuanbing begitu sopan padanya sekarang, yang membuatnya sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ayo, mari kita angkat gelas bersama untuk menyambut kedatangan Holy Lord Tian Huang. Sage Agung Xuanbing berbicara dan mengangkat botol anggur di depannya. Selamat datang di Holy Lord Tian Huang. Beberapa orang suci mengangkat botol anggur mereka. Bing Shen juga mengangkat botol anggurnya dan mengangguk ke Yang Chen tanpa basa-basi. Tiba-tiba, hati Yang Chen tergerak dan dia memikirkan seseorang. Kemungkinan
Setelah meminum anggur berkualitas dari botol anggur, Sage Agung Xuanbing menyambutnya dengan hangat. Saudara Tianhuang, datang dan cobalah hidangan yang saya siapkan khusus untuk Anda. Sup ular Xuanling ini dibuat oleh saya secara pribadi dengan menangkap ular Xuanling. Ini cukup langka. Terima kasih. Yang Chen tersenyum dan mengucapkan terima kasih, dan dengan hati-hati mencicipi sup ular yang disajikan oleh Sage Agung Xuanbing untuknya. Bukannya dia belum pernah makan sup ular sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia memakannya dengan rasa yang begitu nikmat. Dia juga tahu tentang ular Xuanling. Itu adalah sejenis ular spiritual yang hidup di padang es jauh di utara. Sangat langka. Tidak hanya rasanya enak, tetapi juga memiliki berbagai efek aneh yang tidak sempat dicicipi oleh orang biasa. Meja penuh hidangan disiapkan khusus untuknya oleh Sage Agung Xuanbing. Setiap hidangan luar biasa, dan anggurnya juga langka. Dapat dikatakan bahwa Sage Agung Xuanbing menaruh banyak pemikiran untuk menghiburnya. Selama jamuan makan, semua orang terus berganti kacamata dan dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Setelah jamuan makan selesai, semua orang duduk di Taman Kekaisaran. Saudara Tianhuang ingin menyatukan ladang es utara jauh. Saya mendukung penuhnya, dan saya bersedia membiarkan kerajaan suci es bergabung dengan saudara Tianhuang, kata Sage Agung Xuanbing dengan jujur. Bing Sen pun tersenyum dan berkata, sebenarnya kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kami tinggal menunggu kedatangan Anda, Tianhuang. Setelah mendengar kata-kata keduanya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan serius, kerajaan suci es seharusnya berhubungan dengan senior Lingsu. Petapa Agung Xuanbing segera tertawa dan berkata, saudara Tianhuang benar-benar pintar. Anda benar. Raja Suci Lingsu adalah guru saya dan Bing Sen. Mereka juga merupakan murid terdaftar dari guru tersebut. Mendengar ini, Yang Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Tentu saja, seperti yang dia duga, alasan mengapa Sage Agung Xuanbing memperlakukannya dengan sangat baik sepenuhnya karena Raja Suci Lingsu. Tidak mengherankan jika Sein King Lingsu telah berlatih kultivasi di padang es paling utara dalam waktu yang sangat lama dan mengajar beberapa murid. Saya ingin tahu di mana senior Lingsu sekarang. Yang Chen bertanya. Ribuan tahun yang lalu, terjadi perubahan besar di dunia. Dia tahu bahwa Raja Suci Lingsu dan klan Zhangtian pasti telah meninggalkan Zhangtian abis, tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi. Meskipun tidak banyak orang di klan Zhangtian, mereka adalah kekuatan yang sangat kuat. Siapapun di klan ini yang telah menjadi orang suci dalam tubuh telah menguasai kekuatan penghancur hukum. Yang lebih penting adalah Dewa Sungai yang disembah oleh klan Zhangtian sangatlah sakti. Yang terakhir ini akan menjadi kekuatan mendasar yang paling penting melawan klan Dewa Kegelapan. Guru kembali sekali 1000 tahun yang lalu dan meminta kami untuk bekerja sama sepenuhnya, apapun yang ingin Anda lakukan. Guru pergi setelah itu, dan kami tidak tahu kemana dia pergi. Sage Agung Xuanbing menghela nafas. Ketika mereka pertama kali mendengar berita tentang kematian Raja Suci Lingsu, mereka semua sangat sedih, berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Raja Suci Lingsu lagi dalam kehidupan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 1000 tahun yang lalu, Raja Suci Lingsu akan muncul lagi, memberi mereka perasaan lebih tak terduga dari sebelumnya. Yang Chen tampak berpikir. Dari apa yang dia pikirkan, Raja Suci Lingsu dan klan Zhangtian pasti merencanakan sesuatu yang penting, dan mereka tidak akan muncul menemuinya sampai waktu yang tepat. Berdasarkan hubungan erat antara klan Zhangtian dan Dao Surgawi, mereka pasti sudah mengetahui identitasnya sebagai pelindung, sehingga mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Setelah banyak bencana, mungkin Raja Suci Lingsu memiliki harapan untuk memasuki ranah Kaisar Suci. Saudara Tianhuang, kerajaan Tianshui Anda terlalu kecil dan lokasinya terlalu terpencil. Anda harus mencari tempat lain sebagai fondasinya, kata Sage Agung Xuanbing lagi. Yang Chen kembali sadar dan bertanya, Saudara Xuanbing, menurut Anda tempat apa yang cocok? Kota Kaisar Langit es. Sage Agung Xuanbing mengucapkan 4 kata satu per satu. Mendengar 4 kata ini, ekspresi Yang Chen tiba-tiba berubah, apakah kota Kaisar es yang legendaris muncul? Sage Agung Xuanbing mengangguk, ya, kota Kaisar es lahir 1000 tahun yang lalu ketika dunia berubah secara dramatis. Saya tidak menyangka bahkan kota Kaisar es akan lahir. Yang Chen tidak bisa tenang. Ice Emperor City adalah kota legendaris yang sangat misterius dan belum pernah ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Legenda mengatakan bahwa di era prasejarah,
Sebuah negara kuat pernah didirikan di ladang es utara jauh, sangat makmur, dengan orang-orang kuat seperti awan, dan ada orang-orang kuat setingkat kaisar suci yang duduk di sana. Bahkan para dewa mempersembahkan pengorbanan berada di level kaisar dewa. Kota Kaisar Langit Es adalah ibu kota negara itu. Kota ini memiliki banyak tata letak dan sulit ditembus bahkan oleh kaisar suci. Kekuatan pertahanannya lebih kuat daripada gunung suci di luar Tianyu. Kota ini dibangun melalui upaya bersama dari dua kaisar suci dan kaisar dewa, dan itu setara dengan harta karun tersendiri. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, kerajaan yang kuat itu runtuh, dan kota Kaisar Es menghilang ke dalam hamparan es yang luas, dan tidak ada yang dapat menemukannya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1575 Eksistensi Ekstrim. Menurut informasi yang diperoleh Yang Chen, dewa yang awalnya disembah oleh kerajaan langit es adalah Suzaku yang berjiwa es, yang lahir dari bagian terdalam dari padang es Arktik. Itu adalah Suzaku roh es terkuat yang pernah lahir di alam Xuan Huang, telah mencapai alam kaisar ilahi dan jauh lebih kuat daripada Suzaku roh es yang menyerahkan hatinya kepada Sue Qianxun. Jika Anda bisa mengambil alih kota kaisar es dan menggunakannya sebagai fondasi, niscaya itu akan menjadi yang terbaik. Ada legenda bahwa siapapun yang dapat mengendalikan kota Kaisar Es dapat mengendalikan asal-usul ladang es Arktik dan memiliki modal yang tak terkalahkan di ladang es Arktik. Di mana kota Kaisar Es? Yang Chen menekan kegembiraan batinnya dan bertanya setenang mungkin. Tidak mudah untuk mencapai kedalaman ladang es Arktik, dan tidak mudah untuk memasukinya. Tidak ada gunanya memaksakan jalan ke sana. Dalam 1000 tahun terakhir, banyak orang bergegas ke sana, semuanya ingin menjadi penguasa surga es. Kota Kaisar. Sayang sekali mereka semua gagal, bahkan orang kuat setingkat Raja Suci pun sama sekali tidak berdaya, kata Sage Agung Xuanbing dengan sungguh-sungguh. Dia adalah orang pertama yang menemukan kota Kaisar Es, dan dia sudah mencobanya, tapi sayangnya dia gagal. Faktanya, dia memberikan saran ini hanya untuk membiarkan Yang Chen mencoba peruntungannya. Dia tidak menyangka Yang Chen pasti bisa memasuki kota. Sejak kota Kaisar Es lahir, seseorang pasti bisa mengambil alih. Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak akan berhasil? Yang Chen tampak cukup percaya diri. Namun, dia tidak terburu-buru membiarkan petapa Agung Xuanbing segera membawanya ke kota Kaisar Es. Sebaliknya, dia kembali ke kerajaan Tianshui terlebih dahulu. Dia perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Bagaimanapun, tujuannya untuk keluar kali ini telah tercapai, dan dia telah menaklukkan semua negara di lapisan es paling utara. Jika peruntungan bersatu di masa depan, pasti akan sangat menakjubkan. Ketika dia kembali ke kerajaan Tianshui, dia memberitahu Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es tentang kelahiran kota Kaisar Langit Es, berharap mereka akan membantu menemukan ide. Kaisar Suci Langit Es adalah eksistensi yang lebih tua dari kita, dan kekuatannya melampaui kita. Saat kita disegel, kerajaan langit es masih ada, tapi kemudian dihancurkan oleh klan Dewa Kegelapan. Tapi Kaisar Suci Langit Es dan Kaisar Dewa Roh Es seharusnya tidak mati, tetapi telah meninggalkan dunia ini. Kaisar Hundong menjelaskan. Pada hari-hari awal penyegelan, keduanya masih sangat aktif dan jarang tertidur, sehingga mereka tidak menyadari banyak hal yang terjadi di alam Xuan Huang. Semuanya cukup jelas. Es Arktik awalnya tidak terlalu jauh dari tempat mereka disegel, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di sana. Benar saja, itu klan Dewa Kegelapan lagi, sungguh keji mata Yang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Terlalu banyak hal di alam Xuan Huang yang berhubungan dengan klan Dewa Kegelapan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati karena klan Dewa Kegelapan. Memikirkannya membuat orang merasa marah. Jika bukan karena kehancuran klan Dewa Kegelapan, alam Xuan Huang pasti akan 10 kali lebih makmur dari sekarang, apalagi memasuki era hukum yang berakhir. Satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui adalah bahwa Kaisar Suci Langit Es memiliki fisik yang sama denganmu, tetapi dia berspesialisasi dalam seni es. Prestasinya di jalur ini tidak tertandingi oleh siapapun, bahkan jiwa es pun tidak. Bahkan jika dibandingkan, itu adalah jauh sekali. Kaisar Hundong membuka mulutnya dan sekali lagi menceritakan sebuah berita penting. Kaisar Jiwa Es mengangguk, itu benar. Kaisar Suci Langit Es menggunakan tubuh kekacauan untuk mengembangkan cara es. Dia benar-benar telah mencapai titik ekstrim. Dengan satu gerakan, segala sesuatu di dunia dapat dibekukan.
Omong-omong, saya juga telah menerima bimbingan dari Kaisar Suci Langit Es. Menyelamatkan saya dari banyak jalan memutar. Mendengar ini, mata Yang Chen menunjukkan keterkejutan, dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Sebagai fisik terkuat di dunia, tubuh kekacauan secara alami sangat langka. Dalam sejarah wilayah hutan belantara timur, hanya muncul beberapa kali. Ini sudah banyak. Hampir tidak terlihat di beberapa benua lain. Mereka yang dapat mengembangkan tubuh kekacauan secara ekstrim bahkan lebih jarang lagi. Yang paling terkenal tidak diragukan lagi adalah makhluk tertinggi dari klan dewa. Dia adalah tubuh kacau pertama yang lahir di alam Xuan Huang. Dia juga orang yang telah mengembangkan tubuh kacau ke tingkat terkuat. Ciri-ciri tubuh kacau adalah sepenuhnya dieksploitasi olehnya. Keluar. Kaisar Suci Langit Es harus menjadi orang pertama yang memiliki tubuh kekacauan kecuali klan dewa. Meskipun dia tidak menakutkan seperti klan dewa, dia juga tidak sederhana. Dalam aspek tertentu, dia telah mengembangkan kekacauan. Tubuhnya ekstrim, lanjut Dong Dijun. Yang Chen mengangguk berulang kali. Dia sendiri memiliki tubuh kekacauan. Dia secara alami tahu betapa kuatnya tubuh kekacauan. Tubuh itu mencakup segalanya. Ia dapat berkembang secara menyeluruh atau fokus pada aspek tertentu. Ciri-ciri fisik apapun adalah terkandung dalam tubuh kekacauan. Kaisar Suci Langit Es mempelajari cara es, dan dengan bantuan kekuatan fisiknya, dia mampu menguasai seni es. Pencapaian Tao lebih tinggi daripada Kaisar Jiwa Es yang memiliki tubuh suci jiwa es. Jalan Chaos memang terlalu rumit, dan di luar imajinasi untuk memahami semuanya, oleh karena itu kebanyakan orang dengan tubuh Chaos akan cenderung pada satu aspek, sehingga prestasinya akan lebih tinggi. Selama berabad-abad, hanya ada satu makhluk tertinggi dari klan dewa yang telah berkembang sekomprehensif Yang Chen, dan dia tidak secanggih Yang Chen. Yang Chen sangat ambisius dan ingin menjadi yang terkuat, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk melepaskan potensi tubuh yang kacau, mengembangkan cara kekacauan yang tak terbatas, dan melampaui semua orang kuat yang lahir dalam sejarah alam Xuan Huang. Cita-cita orang biasa adalah menjadi orang suci, yang terbesar adalah menjadi orang suci yang agung, atau bahkan raja orang suci adalah batasnya. Tapi dia berbeda, yang dia kejar adalah alam tiga dewa leluhur klan dewa kegelapan, yang bisa melintasi batas laut dan menjadi abadi. Ia tidak pernah membicarakan tujuan ini kepada siapapun, namun selalu ada di hatinya, ia selalu bercita-cita menjadi yang terkuat. Alam Kaisar Suci jelas bukan tingkat kultivasi tertinggi para ahli tertinggi yang menciptakan Xuan Huang Bang telah melampaui alam Kaisar Suci. Selain itu, ada orang lain yang mungkin telah melampaui alam Kaisar Suci sekarang, dan itu adalah tuannya, Pak Tua Yuan. Cara Pak Tua Yuan sangat istimewa. Dia telah tinggal di alam suci sebelumnya, tetapi dia telah mencapai alam tertinggi melalui metode alternatif jalan. Saya percaya bahwa ketika Pak Tua Yuan meninggalkan alam Xuan Huang, dia mengambil langkah penting itu dan menjadi kekuatan tertinggi keenam yang lahir di alam Xuan Huang. Tapi dia juga memahami bahwa meskipun dia mencapai level itu, dia mungkin masih jauh dari mampu bersaing dengan tiga dewa leluhur klan dewa kegelapan. Ketiga dewa leluhur itu adalah makhluk yang benar-benar tak terkalahkan yang berdiri di puncak. Kota Kaisar Langit Es tidaklah sederhana. Pada awalnya, Kaisar Suci Langit Es mengumpulkan banyak bintang kacau, menggabungkan banyak materi ilahi, dan menghabiskan banyak waktu dan energi sebelum akhirnya membangunnya dengan sukses. Di seluruh wilayah hutan belantara timur, kecuali untuk kota kuno Bulan Darah, tidak ada kota yang bisa menandingi kota Kaisar Langit Es. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk memasuki kota Kaisar Es. Tidak mungkin menerobos ke tempat itu. Bahkan jika kita bekerja sama di masa kejayaan kita, kita tidak akan bisa menerobos. Kita harus memiliki kesempatan. Kaisar Jiwa Es menambahkan. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1576 Raja Suci Ais Jue. Kaisar Gua Campuran mengangguk, itu benar. Jika ada orang di dunia yang memiliki harapan paling besar untuk masuk, itu adalah Anda. Tetapi Anda sendiri tidak cukup. Anda harus memasukkan gadis itu Qiansun. Anda memiliki tubuh kekacauan, yang merupakan sama dengan Kaisar Suci Langit Es. Fisik yang sama, dan Qiansun tidak hanya memiliki tubuh suci jiwa es, tetapi yang lebih penting, dia memiliki hati Suzaku Roh Es. Jika dipikir-pikir, kota Kaisar Langit Es diciptakan oleh Kaisar Suci Langit Es dan Kaisar Dewa Roh Es, jadi wajar saja.
Hanya jika Anda ada hubungannya dengan mereka, Anda dapat berharap menjadi salah satu dari mereka. Mendengar ini, mata Yang Chen tiba-tiba bersinar terang. Faktanya, dia telah memikirkan masalah ini, dan setelah mendengarkan analisis Kaisar Hundong, dia merasa bahwa hal itu mungkin dilakukan. Apapun yang terjadi, Anda harus mencobanya. Jika dia bisa menduduki kota Kaisar Es, itu akan sangat membantunya di masa depan. Setelah beberapa diskusi, Yang Chen memutuskan untuk pergi ke kota Kaisar Langit Es dan membawa Sue Qianxun bersamanya tanpa ragu-ragu. Kaisar Hundong, Kaisar Jiwa Es, dan Raja Jin juga ikut bersama mereka, diam-diam mengawal mereka untuk menghindari kesalahan. Sekarang Sue Qianxun telah resmi menjadi murid Kaisar Jiwa Es. Kaisar Jiwa Es sangat mementingkan murid berharga ini, karena takut dia akan berada dalam bahaya. Kelahiran kota Kaisar Es adalah peristiwa yang sangat besar. Meskipun berita di lapangan es relatif tidak jelas, namun tetap menyebar, menarik banyak orang berkuasa untuk datang. Sederhananya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki kota Kaisar Es selama ribuan tahun, yang menyebabkan banyak orang mundur. Saat ini, tidak banyak orang yang masih menjaga kota Kaisar Es, mereka semua enggan menyerah, berharap keajaiban akan terjadi. Tidak mungkin, godaan kota kuno ini terlalu besar, bahkan orang kuat setingkat Raja Suci pun tidak bisa menahannya. Aku khawatir bahkan klan Dewa Kegelapan pun mengincar kota Kaisar Langit Es. Omong-omong, meskipun klan Dewa Kegelapan menghancurkan kerajaan Langit Es saat itu, mereka membayar harga yang mahal dan pada akhirnya gagal merebut kota Kaisar Langit Es. Setelah bertahun-tahun, saya khawatir klan Dewa Kegelapan masih memikirkan apa yang terjadi saat itu. Menurut Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es, pertempuran klan Dewa Kegelapan menyerang kerajaan Langit Es sangatlah tragis. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Bahkan dengan pertahanan kota Kaisar Langit Es yang mengerikan, kedua belah pihak dikalahkan oleh kegelapan klan Dewa. Tentu saja, klan Dewa Kegelapan tidak mendapatkan keuntungan apapun setelah mereka mengalahkan kota Kaisar Langit Es. Sebaliknya, mereka binasa. Orang kuat setingkat Kaisar Suci. Setelah itu, Kaisar Suci Langit Es menyegel kota Kaisar Langit Es dan menyembunyikannya. Namun, dia dan Kaisar Dewa Roh Es meninggalkan alam Xuan Huang dan menghilang tanpa jejak. Mereka tidak pernah muncul di alam Xuan Huang lagi, dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau tidak, mati. Dengan Sage Agung Xuanbing memimpin, Yang Chen dan Sue Qianxun dengan cepat tiba di luar kota Kaisar Langit Es. Seperti yang dikatakan oleh Sage Agung Xuanbing, kota Kaisar Es memang terletak di lapisan es paling utara yang paling dalam. Lingkungannya sangat keras, dengan badai yang mengamuk dan suhu yang sangat rendah yang tidak dapat ditanggung oleh orang suci biasa. Suxing Yang Chen dan Sue Qianxun sendiri tidak biasa dan tidak takut dingin. Kota Kaisar Es sangatlah besar, seperti binatang raksasa yang bercokol di padang es yang sunyi dan sunyi. Seluruh kota diselimuti badai yang mengerikan, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk mendekatinya. Kaisar Suci Langit Es benar-benar pandai memperbaiki kota Kaisar Langit Es yang rusak dengan tubuh Kaisar Suci klan Dewa Kegelapan yang kuat melihat kota Kaisar Langit Es yang utuh di depannya, Kaisar Hundong tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kagum. Suatu ketika, kota Kaisar Es ditembus, salah satu tembok kota rusak parah, dan pasukan klan Dewa Kegelapan menyerang dan membunuh tanpa ampun. Namun saat ini kota Kaisar Es masih utuh, hanya saja warna tembok kota di suatu daerah berbeda dengan tempat lain, warnanya sangat gelap dan terdapat bekas perbaikan yang cukup jelas. Menggunakan tulang-tulang ahli setingkat Kaisar Suci sebagai bahan untuk memperbaiki tembok kota sudah cukup untuk memastikan pertahanan tembok kota tidak lebih buruk dari sebelumnya. Sama seperti bulan darah di kota kuno bulan darah, itu terbuat dari tulang pengorbanan banyak dewa kegelapan yang kuat. Ada banyak tulang dewa kegelapan di tingkat Raja Suci dan bahkan Kaisar Suci. Itu sebabnya sangat menakutkan bahkan yang kuat di tingkat Kaisar Suci mereka yang menghadapinya akan merasakan jantung berdebar. Saat ini, masih ada beberapa orang di sekitar kota Kaisar Langit Es, semuanya adalah ahli top. Tingkat kultivasi terendah mereka berada di level Sage Agung, dan ada banyak yang berada di level Raja Suci. Di antara orang-orang ini, terdapat binatang buas, dan terdapat cukup banyak binatang buas, yang sebagian besar awalnya hidup di padang es jauh di utara. Meskipun lingkungan lapisan es paling utara sangat keras, namun tetap melahirkan banyak makhluk kuat, termasuk spesies alien purba, seperti keranaga es hitam. Mata Yang Chen menyapu semua orang yang hadir,
dan memang dia menemukan keberadaan klan Dewa Kegelapan, tidak hanya dalam terang, tapi juga dalam kegelapan. Meskipun mereka tersembunyi dengan baik, mereka tetap tidak bisa menghindarinya. Persepsi. Ada total 8 Dewa Kegelapan, 6 orang suci agung, dan 2 Raja Suci. Ada 3 orang di tempat terang, termasuk seorang Raja Suci dan 2 orang suci agung. Sungguh klan Dewa Kegelapan, dan infiltrasinya sangat kuat. Raja Suci Ais Jue dari Kekaisaran Zhou Agung sebenarnya berasal dari klan Dewa Kegelapan yang Chen cukup terkejut. Kekaisaran Zhou Agung adalah salah satu kekuatan tertinggi di wilayah hutan belantara timur. Ini adalah negara kuat yang sebanding dengan kerajaan kuno Taoti dan kerajaan kuno Yuchan. Ia memiliki sejarah panjang, fondasi yang kuat, dan keberadaan banyak Raja Suci. Nama keluarga Ji milik keluarga kerajaan Kekaisaran Zhou Besar, dan Ji Haohai berasal dari Kekaisaran Zhou Besar. Dia adalah bakat langka yang terlihat dalam miliaran tahun. Dia memiliki fisik yang sama dengan nenek moyang Ji, dan potensi pertumbuhannya tidak dapat diukur. Awalnya, ada 2 Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang bersembunyi di kerajaan kuno Taoti, yang mengejutkannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kekuatan lain dengan klan Dewa Kegelapan yang mengintai di tingkat Raja Suci. Ini sebenarnya bukan kabar baik. Satu-satunya hal yang baik adalah Ji Haohai bukan dari klan Dewa Kegelapan, jika tidak maka akan lebih tidak bisa diterima. Yang Chen segera menyampaikan kabar bahwa Raja Suci Ais Jue berasal dari klan Dewa Kegelapan hingga Kaisar Hundong, Kaisar Jiwa Es, dan Raja Emas. Jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada kami. Karena dia berani muncul, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan ladang es Arktik. Kaisar Hundong menanggapi dengan sangat mendominasi. Jelas sekali bahwa dia sedang bersiap untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan Raja Suci Ais Jue. Mereka memiliki 3 ahli setingkat Saint King di sini, dan Golden King telah mencapai puncak alam Saint King. Selama perhitungannya bagus, bukan tidak mungkin bisa menekan Ais Jue Saint King dalam sekejap karena terkejut. Dengan tindakan ketiga orang ini, Yang Chen secara alami sangat lega. Jika satu kultivator alam Raja Suci bisa dihancurkan, bahkan jika ada banyak kultivator klan Dewa Kegelapan, mereka masih akan merasakan sakit hati. Adapun bagaimana reaksi Kekaisaran Zhou saat itu, bukan itu yang perlu dia pertimbangkan. Ketika waktunya tepat, dia akan pergi ke Kekaisaran Zhou Besar untuk menjelaskan semuanya dan menghilangkan semua bahaya tersembunyi di Kekaisaran Zhou Besar. Dengan latar belakang Kekaisaran Zhou Agung, dia harus mewaspadai keberadaan klan Dewa Kegelapan dan bahaya klan Dewa Kegelapan. Selama dia dengan jelas menyatakan taruhannya, Kekaisaran Zhou Besar tidak akan pernah mentolerir Dewa Kegelapan yang mengintai. Klan, bahkan anggota keluarga kerajaan, pasti akan dibersihkan. N. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1577. Cobalah. Sekarang Kekaisaran Zhou Agung telah mengungkap orang kuat dari Dewa Kegelapan setingkat Raja Suci. Yang Chen paling khawatir tentang fakta bahwa ada orang kuat lain dari Dewa Kegelapan setingkat Raja Suci yang tidak aktif di alam agung. Kekaisaran Zhou. Ketakutan terbesarnya adalah seperti kerajaan kuno Taoti, jika klan Dewa Kegelapan mengambil alih kekuasaan, konsekuensinya akan sangat serius. Namun, situasi ini seharusnya tidak terjadi di Kekaisaran Zhou Besar, karena Ji Haohai adalah keturunan raja saat ini. Jika raja saat ini berasal dari klan Dewa Kegelapan, maka Ji Haohai juga harus berasal dari klan Dewa Kegelapan. Karena Ji Haohai bukan dari klan Dewa Kegelapan, raja langsung Kekaisaran Zhou Agung tidak akan ada hubungannya dengan klan Dewa Kegelapan. Faktanya, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, bahkan jika klan Dewa Kegelapan memiliki kemampuan yang hebat, mustahil untuk mengembangkan banyak Raja Suci yang kuat di antara semua kekuatan utama. Jika itu masalahnya, klan Dewa Kegelapan tidak lagi harus tertidur, dan akan menghancurkan alam Xuan Huang dalam satu gerakan. Tuan, bisakah kita masuk? Sue Qianxun sangat tidak yakin. Yang Chen tersenyum tipis, kamu harus mencobanya sebelum kamu tahu apakah itu berhasil atau tidak. Bagaimanapun, kami sudah ada di sini dan kami harus selalu mencobanya. Sue Qianxun mengangguk, baiklah, jika kita bisa memasuki kota Kaisar Es, maka kita akan memiliki pijakan. Kita bisa menjalankan negara yang kuat di ladang es paling utara, dan kemudian perlahan-lahan berkembang keluar. Cepat atau lambat, kita akan bisa untuk bersaing dengan negara-negara kuno yang kuat dan saling berhadapan. Belum lagi hal-hal lain, setidaknya kita harus menemukan cara untuk menduduki alam siling.
Meskipun hanya ada sedikit orang kuat di alam siling, bagaimanapun, populasinya besar, dan keberuntungan yang bisa dikumpulkan masih tetap ada. Luar biasa, mata Yang Chen berbinar, aku sudah punya rencana di benakku. Alam siling ada di sakunya dan harus dikendalikan. Satu-satunya yang sedikit merepotkan adalah kerajaan Wanyu dan kerajaan Hukyu, namun selama kita benar-benar mengambil tindakan, tidak sulit untuk mengambil alih kedua negara ini. Setelah mengambil alih perbatasan siling, langkah selanjutnya adalah memperluas ke perbatasan selatan. Dia masih harus menyelesaikan masalah dengan suku Tianying di perbatasan selatan. Kemudian balas dendam suku Tianlong harus dibalas, dan harta karun harus dibalas. Diambil kembali. Saudara Tian Huang, berhati-hatilah. Badai di luar kota Kaisar Es sangat menakutkan. Badai itu bahkan dapat menghancurkan prajurit suci agung, dan hanya orang kuat di tingkat Raja Suci yang dapat menahannya. Jika ada masalah, Anda harus mendapatkan kembali ke masa lalu. Sage Agung Xuan Bing mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Dialah yang memberi tahu Yang Chen tentang kelahiran kota Kaisar Es, dia tidak ingin terjadi apapun pada Yang Chen di sini. Salah, jika tidak akan ada cara untuk menjelaskannya kepada guru. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat gurunya begitu menghargai seseorang, dia hanya menganggap Yang Chen sebagai harapan alam Xuan Huang. Dia tidak meragukan visi tuannya, jadi dia juga sangat mementingkan Yang Chen, dan tidak meremehkan Yang Chen sama sekali karena tingkat kultivasinya saat ini di alam suci. Jangan khawatir, aku akan diukur, Qiansun, ayo pergi. Yang Chen mengangguk, meraih tangan Sue Qiansun dan terbang menuju kota Kaisar Langit Es. Tentu saja, dia tidak akan mengolok-olok nyawanya dan Sue Qiansun. Faktanya, Raja Jin telah memberikan metode rahasia pada mereka. Jika ada bahaya, dia akan bisa menyelamatkan mereka. Setelah menyadari tindakan Yang Chen dan Sue Qiansun, banyak pria kuat di sekitar mereka mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan para Santa Agung dan Raja Suci seperti mereka tidak berani mendekati kota Kaisar Langit Es dengan santai. Sekarang sebenarnya ada dua junior dari alam suci yang mendekati kota Kaisar Langit Es. Ini cukup berani. Banyak orang mengenali Yang Chen. Bagaimanapun, penampilan Yang Chen dalam pertempuran Tianjiao ribuan tahun yang lalu sangat luar biasa. Dia mengalahkan beberapa monster tak tertandingi satu demi satu dan menjadi terkenal di seluruh hutan belantara timur. Tidak semua orang memiliki kesan yang baik terhadap Yang Chen, ada juga sebagian orang yang membencinya, seperti orang kuat dari kerajaan Wanyu. Tanpa jejak apapun, cahaya dingin melintas di mata Bing Jue Sein King. Klan Dewa Kegelapan suka membunuh monster, terutama monster tak tertandingi seperti Yang Chen. Jika mereka besar nanti, mereka akan menghalangi klan Dewa Kegelapan. Tapi tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan sekarang lagi pula, di depan umum. Bagaimana dia, seorang Raja Suci yang kuat, bisa tanpa malu-malu mengambil tindakan terhadap seorang junior di alam suci? Hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan. Tian Huang, jangan mendekati kota Kaisar Es dengan gegabah, itu terlalu berbahaya. Sesosok muncul, menghalangi jalan Yang Chen dan Sue Qiansun. Pengunjung tersebut tidak lain adalah paman ketiga Jin Sun, Jin Sunyi. Jelas sekali, dia turun tangan untuk menghentikannya karena dia peduli pada Yang Chen. Paman ketiga, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Yang Chen tersenyum dan memberi hormat. Tidak mungkin bagi kita di kerajaan Jin Peng untuk mengabaikan peristiwa besar seperti kelahiran kota Kaisar Es, jadi aku datang untuk melihatnya, kata Jin Sunyi sambil tersenyum. Saya pikir Anda akan tinggal di kerajaan Jin Peng dan mengkhawatirkan pernikahan Jin Sun Yang Chen tidak terkendali. Jin Sunyi tertawa. Aku tidak perlu khawatir tentang pernikahan laki-laki Jin Sun itu. Segala sesuatu yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan, dan aku tinggal menunggu gadis Yuyu itu keluar dari pengasingan. Berapa lama? Yang Yulian bertanya. Menurut perjanjian awal, Jin Sun akan menikahi Kong Yuyu segera setelah dia keluar dari pengasingan. Namun, beberapa tahun telah berlalu dan mereka belum menikah. Jika tidak, dia akan bergegas untuk mengadakan pesta pernikahan. Bukan karena ada masalah dengan klan Merak, tapi Kong Yuyu belum keluar dari pengasingan dan menerima warisan penting di alam rahasia, tidak bisa diganggu, jadi dia hanya bisa menunggu. Jin Sunyi tersenyum dan menjawab, ayolah, ada kabar dari klan Merak bahwa dalam tahun depan, gadis Yuyu itu akan dibebaskan dari pengasingan, jadi tanggal pernikahan ditetapkan 1 tahun dari sekarang, jadi kamu harus datang lebih awal.
Masih ada 1 tahun lagi, jadi aku harus bisa menunggu sampai semuanya beres sebelum bergegas. Yang Chen mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan pernikahan Jin Sun, jika tidak, Jin Sun akan mengatakan bahwa dia tidak cukup menarik. Kalaupun ada masalah besar, kamu harus mengesampingkannya sebentar dan membicarakannya setelah menghadiri pernikahan Jin Sun. Siapa gadis ini? Jin Sunyi mengarahkan pandangannya pada Sue Qianxun di sebelah Yang Chen. Yang Yulian memperkenalkannya, dia adalah muridku, Sue Qianxun. Qianxun, ini senior Jin Sunyi. Mendengar ini, Sue Qianxun tidak berani lalai, bahkan membungkuk dan memberi hormat. Junior telah bertemu senior Jin. Mata Jin Sunyi berkilat, dan dia berkata dengan heran, Tian Huang, muridmu tidak sederhana. Sepertinya dia memiliki tubuh suci jiwa es, dan bahkan aku tidak dapat melihatnya. Yang Chen terkekeh dan berkata, terima kasih, paman ketiga. Qianxun memang memiliki tubuh suci jiwa es dan telah menerima beberapa kesempatan khusus. Kekuatannya cukup bagus. Sejujurnya, aku sedikit iri padamu. Murid yang kamu terima tidaklah sederhana. Kigu sebelumnya memiliki tubuh suci jiwa angin, dan yang ini memiliki tubuh suci jiwa es. Kamu benar-benar tahu cara memilih murid-muridmu, Jin Sunyi berkata dengan emosi. Orang dengan perawakan langka dan istimewa sangat jarang pada awalnya. Anda beruntung menemukannya sebagai murid. Hanya orang kuat yang berumur panjang yang akan menerima banyak murid dengan perawakan khusus. Tapi bagaimana dengan Yang Chen? Dia jelas sudah lama tidak berlatih, tetapi dia telah menerima 2 murid dengan perawakan khusus, keduanya merupakan perawakan khusus yang langka. Jika Anda memberitahunya, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1578 Serangan Terkuat. Tentu saja, ada banyak hal lain yang membuat orang iri pada Yang Chen, seperti dia memiliki tunggangan yang kuat, tubuh suci, dan fisik yang tak terkalahkan. Jika kebanyakan orang dapat memiliki salah satu dari ini, mereka sudah menjadi milik dewa. Yang Chen hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Jika Jin Sunyi mengetahui bahwa dia juga memiliki murid dengan tubuh suci Xuan Huang, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Lalu Sue Zining dan Yun Ji juga tidak buruk. Meskipun Sue Zining tidak memiliki fisik khusus, dia sangat berbakat dan memiliki pemahaman Tao yang sangat tinggi. Dalam praktiknya, dia tidak lebih buruk dari fisik khusus. Sedangkan Yun Ji adalah guntur dan kilat dengan pencapaian yang diperoleh. Fisik lebih unggul dari apa yang Anda miliki sejak lahir dalam beberapa aspek. Paman ketiga, Qianxun dan aku ingin mencoba melihat apakah kita bisa memasuki kota Kaisar Es. Kamu tidak perlu khawatir, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Yang Chen berbicara dan kembali ke topik. Bisakah kamu benar-benar melindungi dirimu sendiri? Jin Sunyi bertanya dengan serius. Yang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh, kami tidak akan bercanda dengan hidup kami. Mendengar ini, kekhawatiran di hati Jin Sunyi sedikit berkurang, dan dia hanya bisa mengangguk, kalau begitu, kamu harus mencobanya, lebih berhati-hati, dan jangan ceroboh. Jangan khawatir, Paman San, kita akan diukur, jawab Yang Chen sambil tersenyum. Akhirnya, Jin Sunyi berhenti menghalangi mereka dan membiarkan mereka terbang menuju kota Kaisar Langit Es. Yang lain hanya menonton dari pinggir lapangan, tapi tidak ada yang peduli dengan kehidupan Yang Chen dan Sue Qianxun seperti Jin Sunyi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada mereka, banyak orang hanya akan merasa sedikit kasihan pada mereka. Secara bertahap, Yang Chen dan Sue Qianxun mendekati kota Kaisar Langit Es dan menjadi gugup. Keduanya berpegangan tangan, saling menyambung nafas, dan berkomunikasi satu sama lain, membentuk sebuah siklus yang sempurna, bagaikan satu kesatuan. Sejujurnya, mereka berdua tidak tahu apakah Ice Heaven Emperor City akan mengenali mereka. Semakin dekat mereka ke kota Kaisar Es, semakin lambat gerakan mereka berdua karena mereka merasakan semakin banyak tekanan. Mereka terlalu kecil di depan kota Kaisar Es. Banyak orang kuat di sekitar yang memperhatikan dengan cermat, berharap mereka bisa memasuki kota Kaisar Es, tetapi juga takut mereka benar-benar masuk. Emosi mereka sangat rumit. Banyak orang berkuasa memahami di dalam hati mereka bahwa sejak kota Kaisar Es lahir saat ini, orang-orang pasti akan mengambil alihnya, tetapi mereka tidak tahu siapa yang akan memiliki peluang sebesar itu. Tidak ada yang berpikir untuk merebut kota Kaisar Es dengan paksa, karena mereka semua tahu bahwa itu tidak mungkin. Belum lagi para Santa Agung dan Raja Suci seperti mereka,
Bahkan jika seorang kaisar suci muncul, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Hebatnya, Yang Chen dan Sue Qianxun melewati zona badai tanpa cedera, dan kota Kaisar Es sudah mudah dijangkau. Mungkinkah mereka benar-benar berhasil? Beberapa pria kuat merasa tidak nyaman. Jika Yang Chen dan Sue Qianxun berhasil, berarti tidak ada harapan bagi mereka. Kita tidak bisa membiarkan Tian Huang berhasil. Cahaya dingin yang menakutkan muncul dari mata Raja Suci Bing Jue. Kota Kaisar Es sangat penting dan telah menyebabkan kerugian besar bagi klan Dewa Kegelapan. Sekarang dia tidak bisa begitu saja melihatnya jatuh ke tangan orang lain. Tidak peduli siapa yang mengendalikan kota Kaisar Es, itu bukanlah hal yang baik bagi klan Dewa Kegelapan. Alasan kenapa dia tinggal di sini sebenarnya untuk membunuh mereka yang berharap bisa menguasai kota Kaisar Es. Selama tidak ada yang mengambil alih, klan Dewa Kegelapan mungkin tidak dapat menemukan cara untuk menyempurnakan kota Kaisar Es di masa depan. Faktanya, dia diam-diam telah membunuh beberapa orang kuat sebelumnya, tapi dia telah menutupinya dengan baik. Boom! Tepat ketika dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Yang Chen, Kaisar Hundong, Kaisar Jiwa Es, dan Raja Jin tiba-tiba menyerang dan menggunakan metode yang tak tertandingi. Ketiga orang kuat itu bergabung untuk menyerang dan memanfaatkan peluang terbaik, dan hasilnya dapat diprediksi. Tidak bagus. Raja Suci Ais Jue bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin, tapi sayangnya sudah terlambat. Memang sulit untuk membunuh orang kuat setingkat Raja Suci, tapi sekarang ketiga orang kuat itu telah bergabung, tidak ada yang bisa melawan mereka. Tubuh Raja Suci Ais Jue dimusnahkan dalam sekejap, termasuk jiwanya. Ini adalah pembunuhan satu pukulan yang sebenarnya. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa bereaksi. Bahkan dua orang suci agung dari klan Dewa Kegelapan di samping Raja Suci Ais Jue langsung dimusnahkan menjadi abu, tidak meninggalkan apapun. Bunuh tanpa penundaan, ketiga Kaisar Hundong menyerang klan Dewa Kegelapan yang kuat yang tidak aktif dalam kegelapan. Ada juga Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang kuat dalam kegelapan, dan Yang Chen telah memberitahu mereka tentang lokasinya. Sekarang kita telah mengambil tindakan, mari kita lakukan sesuatu yang besar dan bunuh Raja Suci ini bersama-sama. Ketiganya bekerja sama secara diam-diam dan membentuk formasi pertempuran yang menakutkan untuk mengalahkan Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang kuat. Terjebak di dalamnya, tidak bisa melarikan diri. Orang ini sudah bereaksi. Tidak mungkin membunuhnya dengan satu serangan. Dia harus menunjukkan keterampilan nyata dan bertarung dengannya dengan cara yang jujur dan adil. Kekuatan Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es memang telah turun drastis, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih berada di alam nyata, dan kekuatan-kekuatan magis atau teknik rahasia apapun yang dapat mereka gunakan sangatlah mencengangkan. Sejak awal, Raja Suci klan Dewa Kegelapan yang bersembunyi secara rahasia telah ditekan dan dipukuli. Dia hanya bisa menangkis tetapi tidak bisa melawan. Waktu melambat. Kaisar Hundong mengambil tindakan, menunjukkan rahasia waktu yang sangat misterius. Sungguh luar biasa bahwa aliran waktu dalam kehampaan tempat orang kuat klan Dewa Kegelapan berada telah melambat, dan seiring dengan itu, pergerakan orang kuat klan Dewa Kegelapan juga melambat. Bagaimana mungkin? Orang kuat klan Dewa Kegelapan dipenuhi dengan keterkejutan. Mengambil kesempatan ini, ketiga Kaisar dan Kaisar Hundong menggunakan metode ampuh untuk menekan mereka dalam satu gerakan. Kali ini, mereka tidak membunuhnya, mereka hanya menekannya. Alasannya tidak lain adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia klan Dewa Kegelapan darinya. Setelah berhasil, ketiga orang tersebut langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Apa yang terjadi? Banyak orang yang bingung dan ada pula yang bingung dengan keadaannya. Tidak mungkin, semuanya terjadi begitu cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Raja Suci Ais Jue terbunuh seketika, dan orang kuat lainnya dari klan Dewa Kegelapan juga ditekan dalam sekejap. Bahkan Raja Suci yang kuat itu tidak melihatnya dengan terlalu jelas. Dari awal hingga akhir, ketiga Kaisar dan Kaisar Hundong tidak pernah mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu identitas mereka, dan tidak ada yang tahu orang kuat dari klan Dewa Kegelapan yang tertindas. Menghadapi situasi seperti itu, beberapa orang mau tidak mau memikirkan kejadian di mana Raja Suci Lingsu dibunuh oleh orang kuat misterius, dan mereka hanya bisa mengerutkan kening dalam-dalam. Hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang merasa khawatir dan takut. Di mana Tian Huang? Tiba-tiba, seseorang berseru. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke kota Kaisar Es,
tetapi Yang Chen dan Sue Qianxun tidak lagi terlihat. Benar, Yang Chen dan Sue Qianxun telah memasuki kota Kaisar Es, memanfaatkan keributan besar di luar untuk menghindari perhatian semua orang. Bas, kota Kaisar Es berguncang hebat, ruang yang sudah tidak stabil tiba-tiba menjadi terfragmentasi, dan badai menjadi semakin mengamuk. Saat berikutnya, kota Kaisar Es menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak untuk ditemukan. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1579 Satu Dunia. Sudah berakhir. Banyak orang menunjukkan ekspresi kecewa di wajah mereka. Mereka tinggal di sini selama 1000 tahun, tetapi tidak mendapat apa-apa. Akhirnya dua junior memberi mereka kesempatan. Mata Jin Sunyi melebar, keduanya benar-benar berhasil. Kini tampaknya kekhawatirannya sia-sia. Seperti yang diharapkan dari orang yang guru hargai, Sage besar Xuan Bing tersenyum dan mengangguk berulang kali. Dia sangat senang Yang Chen dan Sue Qianxun dapat mengambil alih kota Kaisar Langit Es. Jika ada kesempatan, saya yakin dia akan sangat diperlukan. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu Yang Chen dan Sue Qianxun keluar dari kota Kaisar Es, saat itu mereka semua sudah bisa memasukinya. Melihat tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sekelompok orang kuat memilih untuk pergi satu demi satu, tidak ingin terus membuang waktu di sini. Saya yakin apa yang terjadi di sini akan segera menyebar ke seluruh wilayah hutan belantara timur, dan saya tidak tahu seberapa besar guncangan yang akan ditimbulkannya. Terutama Raja Suci Ais Jue terbunuh. Ini benar-benar dunia yang besar. Saya tidak tahu bagaimana reaksi Kekaisaran Zhou Agung. Di sisi lain, Yang Chen dan Sue Qianxun memasuki kota Kaisar Es dan langsung terpana melihat pemandangan di depan mereka. Ini bukan sebuah kota, ini jelas sebuah dunia kecil. Ini sangat luas, dengan hutan yang luas, perairan yang luas, dan matahari yang menggantung tinggi di langit. Tidak seperti yang mereka bayangkan, tempat ini bukannya tidak bernyawa, tapi penuh dengan kehidupan, dengan banyak sekali makhluk hidup yang tinggal di sana. Dengan sedikit pemahaman, Anda dapat menemukan bahwa ada banyak aura kuat di sini, termasuk aura yang berada pada level Sage Agung dan bahkan Raja Suci. Saat keduanya dalam keadaan linglung, aliran cahaya terbang dari kejauhan dan tiba dalam sekejap. Itu adalah seekor burung bangau, dengan seorang pemuda kokoh seperti batu giok berdiri di punggungnya. Kalian berdua, Raja Dewa dan leluhur mengundang kalian, pemuda itu berkata sambil tersenyum. Yang Chen dan Sue Qianxun bereaksi, menatap pemuda itu sedikit, lalu terbang ke punggung bangau. Pemuda itu sangat kuat, dia adalah orang suci yang agung, dia telah berkultivasi tingkat lanjut, tetapi dia masih sangat muda dan memiliki darah yang kuat. Jika dia pergi ke dunia luar, orang ini pasti akan memiliki banyak ketenaran. Yang Chen tidak tahu siapa leluhur Raja Dewa yang dibicarakan pihak lain, tetapi karena leluhur Raja Dewa ingin bertemu mereka, mereka harus pergi. Sejujurnya, situasi saat ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan, jadi untuk sementara dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan beradaptasi dengan keadaan. Siapa yang menyangka kota Kaisar Es akan terlihat seperti ini? Untungnya, orang-orang kuat dari klan Dewa Kegelapan tidak masuk, jika tidak, mereka pasti akan menyesalinya. Tidak lama kemudian, Xianhe membawa Yang Chen dan Sue Qianxun ke sebuah istana megah yang berdiri di puncak Gunung Suci. Leluhur, para tamu telah tiba. Pemuda itu membungkuk untuk melapor. Masuk sebuah suara yang sangat tua datang dari aula. Kalian berdua, kumohon. Pemuda itu segera mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengajak. Yang Chen mengangguk sedikit dan menarik Sue Qianxun menuju istana. Mereka sudah ada di sini, meskipun ada kolam naga dan sarang harimau di depan, mereka harus menerobos. Pemuda itu tidak mengikutinya masuk, tetapi dia juga tidak pergi, dia selalu menunggu perintah dari orang-orang kuat di istana. Istana ini sangat tua, saya tidak tahu sudah berapa tahun berada di sana, dan memiliki suasana perubahan kuno. Aula itu sangat sunyi, dan seorang lelaki yang sangat tua sedang duduk bersila di atas kasur, seolah-olah dia tidak bergerak selama bertahun-tahun. Yang Chen dapat merasakan lelaki tua itu dikelilingi oleh energi kematian, energi darahnya menurun, dan dia benar-benar akan mati. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura lelaki tua itu dalam dan tak terduga. Yang pasti orang tua itu adalah Raja Dewa yang kuat dengan kultivasi yang sangat maju, sayangnya umur panjangnya akan segera habis. Dari aura yang terpancar dari lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu sendiri sangatlah kuno dan seharusnya ada di zaman prasejarah.
Alasan kenapa menjadi seperti ini mungkin terkait dengan perubahan besar di dunia 1000 tahun yang lalu. Langit dan bumi melakukan serangan balik dan hampir menghapus umurnya. Mampu bertahan hingga saat ini karena bangunan ini luar biasa dan memiliki kekuatan misterius yang menekan asal-muasal keruntuhannya. Namun meski begitu, hal itu hanya menunda proses transformasinya, dan tidak bisa mengubah nasibnya. Sampai jumpa, senior Yang Chen dan Sue Qianxun mendekat dan membungkuk. Orang tua itu perlahan mengulurkan tangannya, menunjuk dengan ringan, dan dua kasur muncul di depan Yang Chen dan Sue Qianxun, lalu berkata dengan suara tua, "Semuanya, duduk." "Terima kasih, senior." Setelah mengucapkan terima kasih, Yang Chen dan Sue Qianxun segera duduk di kasur. Saat tersebar di luar, siapapun yang bisa memasuki kota Kaisar Langit Es bisa menjadi penguasa kota Kaisar Langit Es, jadi selamat, mulai sekarang, Anda akan menjadi penguasa kota Kaisar Langit Es. Kata lelaki tua itu perlahan-lahan. Mendengar ini, Yang Chen merasa terkejut. Meskipun dia mengharapkan hasilnya seperti ini, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar lelaki tua itu sendiri yang mengatakannya. Baru saja memasuki kota Kaisar Es dan bisa menjadi master di sini, apakah ada hal yang begitu menakjubkan? Orang tua itu masih memejamkan mata dan berkata dengan tenang, kota Kaisar Es dibangun bersama oleh Kaisar Suci Langit Es dan Kaisar Dewa Roh Es. Saat itu, ada orang kuat lainnya di tingkat Kaisar Suci yang membantu pengorbanan seluruh kota Kaisar Es adalah kota Kaisar Langit yang diciptakan berdasarkan banyak bintang kacau, terintegrasi dengan sejumlah besar batu dewa kacau, dan yang paling penting, diintegrasikan ke dalam hati kosmik, sehingga membentuk dunia yang stabil secara internal. Ketika Dewa Kegelapan menyerang dengan ganas, banyak orang kuat setingkat Kaisar Suci datang dan membawa senjata hebat. Mereka menghancurkan kota Kaisar Langit Es dan menyebabkan kerusakan besar pada bagian dalam kota Kaisar Langit Es. Kaisar Suci Langit Es adalah begitu kuat, dia membunuh Kaisar Suci yang kuat dari klan Dewa Kegelapan, memperbaiki area yang rusak dengan darah dan dagingnya, lalu menyegel kota Kaisar Langit Es dan membuangnya ke dalam turbulensi ruang dan waktu, di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah keabadian, perubahan besar terjadi di alam Xuan Huang, dan dunia berbalik. Memasuki zaman hukum yang berakhir, kota Kaisar Langit Es akhirnya membuka segelnya. Ketika tiba waktunya untuk dilahirkan, Kaisar Suci Langit Es telah sudah mengatur segalanya. Yang Chen dan Sue Qianxun mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Meskipun mereka sudah mengetahui hal-hal ini, tidak masalah jika mereka mendengarnya lagi. Faktanya, mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua itu, mereka masih bisa menyaring beberapa informasi berguna. Kota Kaisar Es begitu istimewa sehingga bisa dikatakan unik dan tidak bisa ditiru. Saat itu, Kaisar Suci Langit Es memang sangat murah hati, bahkan ia rela menggunakan harta karun seperti jantung semesta untuk membangun kota Kaisar Langit Es. Yang disebut jantung alam semesta adalah harta karun yang terbentuk setelah habisnya alam semesta besar, dan tidak semua alam semesta dapat terbentuk setelah habis. Ia hanya dapat terbentuk setelah sejumlah kecil alam semesta kuat habis. Sangat langka dan dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Meskipun terdapat banyak alam semesta besar dan kecil di luar alam Xuan Huang, namun masih sangat sulit untuk melahirkan hati kosmik. Hal semacam ini belum pernah muncul beberapa kali sejak zaman kuno. The Adventures of Yang Chen, Chapter 1580 ditakdirkan. Jantung alam semesta memadatkan seluruh hakikat alam semesta, dapat dikatakan sebagai salah satu harta paling berharga di dunia, dan nilainya tidak dapat diukur. Jika dimurnikan dan dimasukkan ke dalam dunia batin, itu akan cukup untuk mengembangkan dunia batin hingga ekstrim, yang akan sangat membantu bahkan bagi Kaisar Suci yang berkuasa. Mencapai ranah Kaisar Suci sudah memiliki kemampuan untuk membuka alam semesta, namun sangat merepotkan, membutuhkan banyak waktu dan tenaga, serta membutuhkan investasi pada beberapa harta langka, sehingga hanya sedikit orang kuat yang melakukan hal seperti itu. Penciptaan kota Kaisar Langit Es oleh Kaisar Langit Es sebenarnya setara dengan membuka alam semesta baru, dan ini adalah alam semesta yang dapat digerakkan. Tao batin sangat kuat dan sempurna, dan dapat melahirkan ahli-ahli terbaik. Dibandingkan dengan banyak alam semesta kecil yang terbentuk secara alami, dunia di dalam kota Kaisar Langit Es jauh lebih kuat. Misalnya, alam semesta tempat tinggal Yang Chen awalnya sangat lemah dan tidak memiliki dao. Mampu berkultivasi ke alam Ling Tian, yang merupakan alam suci dari alam Xuan Huang,
sudah menjadi batasnya dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Dan tidak mudah untuk menerobos penghalang kosmik dan mencapai tempat lain sendirian, dan Anda harus terjebak di dalamnya selamanya. Untungnya, dia datang ke alam Xuan Huang, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa berhenti di alam suci. Bahkan jika alam Xuan Huang sekarang memasuki zaman hukum yang berakhir, dan jalan surga sangat tinggi, itu masih ribuan kali lebih baik daripada alam semesta aslinya. Setidaknya jalan ke sini sudah lengkap, dan penindasan terhadap alam tidak begitu kejam. Mengesampingkan jarak, sangat mungkin untuk mencapai alam Kaisar Suci, dan itu semua tergantung pada kemampuan seseorang. Tapi karena 5 ahli tertinggi yang menciptakan daftar Xuan Huang dan gurunya dapat menembus belenggu alam Kaisar Suci, saya yakin dia juga bisa melakukannya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya kota Kaisar Langit Es lahir. Beberapa orang kuat dengan tubuh kacau yang lahir di wilayah hutan belantara timur semuanya telah memasuki kota Kaisar Langit Es. Salah satu dari mereka sangat mirip denganmu. Dia seharusnya jadilah leluhurmu. Hanya saja tidak satu pun dari mereka yang menjadi penguasa kota Kaisar Es, tapi kamu bisa. Orang tua itu melanjutkan. Kenapa? Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bahkan, dia sangat terkejut, dia tidak menyangka nenek moyang Kaisar Barbar dari klan yang benar-benar telah memasuki kota Kaisar Langit Es. Dia samar-samar mengerti. Mungkin kitab suci kekacauan disebarkan dari kota Kaisar Langit Es, dan mengumpulkan beberapa penguasa tubuh kekacauan dalam sejarah. Kebijaksanaan, misteri yang tak terbatas, menjelaskan misteri tubuh yang kacau dari segala aspek, menyelamatkannya dari banyak jalan memutar. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa entitas kacau lainnya belum dikenali oleh kota Kaisar Es ketika mereka datang ke sini, tapi dia bisa. Karena kamu adalah pelindung, orang yang pantas menerima bencana, dan variabel yang lahir dari perubahan dunia. Nasibmu bukanlah apa-apa dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Orang tua itu akhirnya membuka matanya dan menatap Yang Chen dengan matanya yang dalam. Mendengar hal ini, Yang Chen tidak hanya terkejut di dalam hatinya, tetapi lelaki tua itu tahu terlalu banyak, bahkan dia mengetahui hal-hal rahasia seperti dirinya sebagai pelindung. Tahukah Anda, selama ini dia belum memberi tahu sedikit orang tentang identitasnya sebagai pelindung, bahkan orang terdekatnya pun mungkin belum mengetahuinya. Dia tidak percaya lelaki tua itu bisa melihatnya secara langsung, karena Kaisar Hundong dan Kaisar Jiwa Es pun belum pernah melihatnya. Meski lelaki tua itu kuat, penglihatannya tidak bisa lebih baik dari keduanya. Jangan kaget, aku tidak memiliki kemampuan untuk melihat ini. Kaisar Suci Bingtianlah yang meninggalkan ramalan. Dia pernah memata-matai masa depan Yi Jiao dan mengetahui keberadaanmu, jadi dia membuat pengaturan terlebih dahulu. Krisis di alam Xuan Huang bergantung padamu. Pergi dan selesaikan melihat perubahan di wajah Yang Chen, lelaki tua itu tidak bisa tidak menjelaskan. Mendengar hal tersebut, Yang Chen merasa lega, namun ia juga semakin terkejut, sungguh menakjubkan bisa mengintip masa depan Ikaku dan mengetahui keberadaannya. Bukan tidak mungkin untuk meramalkan masa depan, namun rentang waktunya secara umum tidak terlalu dilebih-lebihkan. Kaisar Suci Langit Es secara langsung melihat apa yang akan terjadi triliunan tahun dari zaman prasejarah, yang sungguh tidak terbayangkan. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Suci Langit Es pasti memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal ruang dan waktu, jika tidak, mustahil untuk memperoleh kemampuan mengerikan seperti itu. Pernahkah kamu melihat patung suci itu? Patung itu berisi asal mula kota Kaisar Langit Es, dan juga berisi Tao dan Dharma Kaisar Suci Langit Es dan banyak orang kuat. Selama kamu menyempurnakannya, secara alami patung itu akan menjadi patung suci es. Kota Kaisar Langit. Sebagai penguasa, banyak hal yang dapat dipahami secara alami. Lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah patung setinggi sekitar 10 kaki di dalam istana. Yang Chen dan Sue Qianxun segera menoleh dan melihat ke patung yang tidak terlalu tinggi. Ini adalah patung kuno, terlihat sangat biasa, namun memancarkan tekanan tak kasat mata yang membuat orang terkesima. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah patung Kaisar Suci Langit Es, yang diciptakan oleh kota Kaisar Langit Es. Telah bertransformasi dari asalnya dan diabadikan di istana ini, hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk melihatnya. Kaisar Suci Langit Es terlihat biasa saja, tetapi justru karena itu, dia tampak luar biasa. Setelah bertahun-tahun, dengan bakat Kaisar Suci Langit Es, mustahil untuk mengatakan bahwa dia telah menembus belenggu alam Kaisar Suci dan maju ke alam yang lebih maju dan misterius.
Dia percaya bahwa makhluk seperti Kaisar Suci Langit Es pasti masih hidup dan tidak akan mudah jatuh. Setelah memantapkan ikon tersebut sejenak, Yang Chen dan Sue Qianxun berdiri pada saat yang sama dan berjalan menuju ikon tersebut selangkah demi selangkah. Karena lelaki tua itu sudah mengatakan itu, mereka tentu ingin mencobanya. Dan sekarang mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayai perkataan orang tua itu, jika tidak mereka akan mendapat masalah. Ketika mereka sampai di depan patung Kaisar Suci Bingtian, mereka berdua membungkuk hormat, tidak berani melakukan kesalahan apapun. Ayo mulai. Menarik napas dalam-dalam, Yang Chen melepaskan kekuatannya. Sue Qianxun tidak ragu-ragu dan segera melepaskan kekuatannya sendiri. Segera, kekuatan kedua pria itu menyelimuti ikon itu bersama-sama, dan kemudian perlahan-lahan menembus ke dalam ikon itu. Saat berikutnya, pikiran mereka ditarik ke dalam ikon. Itu adalah dunia yang aneh, dengan sejumlah besar informasi mengalir ke arah mereka. Dalam sekejap, Yang Chen membuat penilaian di dalam hatinya. Orang tua itu tidak berbohong kepada mereka. Patung suci itu memang inti dari kota Kaisar Langit Es. Selama itu dimurnikan, dia bisa mengendalikan kota Kaisar Langit Es. Dengan cara ini, dia merasa lega. Sebenarnya tidak sulit untuk memurnikan ikon tersebut, karena sumber batin dari ikon tersebut tidak menolaknya sama sekali, tetapi secara aktif menerima pemurniannya. Oleh karena itu, hanya perlu sedikit waktu untuk berhasil menyempurnakan dan mengendalikan asal mula kota Kaisar Es. Ia segera memusatkan pikirannya dan berkonsentrasi mencerna pesan agung yang disampaikan oleh ikon tersebut. Informasi ini sangat rumit, termasuk Tao dan Dharma dari banyak orang berkuasa, serta segala jenis informasi tentang seluruh kota Kaisar Langit Es selama bertahun-tahun, dan sangat rinci. Melihat Yang Chen dan Sue Qianxun berdiri diam, lelaki tua itu menunjukkan senyuman lega. Setelah menunggu bertahun-tahun, misinya akhirnya selesai. Bahkan jika dia akan menjadi seorang Tao, dia tidak akan menyesal.